Yang pertama, sambutan dari Ketua KKGA Kecamatan Tebet yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Aliuddin SPDI. Kepada Al-Ustaz tadi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Kasatlantas Kecamatan Tebet yang baru pindah ke Kecamatan Tebet dari wilayah dari mana Pak tadi? Dari Pancoran beliau hijrah ke Tebet. Insya Allah kehadiran Satlak yang baru ini Al-Mukarram Bapak Haji Dadang Suhandani MSI, semoga menjadi keberkahan buat kita semua, terutama untuk KKGA di Kecamatan Tebet. Yang sama-sama kita hormati pula Ibu pengawas kita, Ibu Haja Dr. Randa Samsiah MPD. Syukur alhamdulillah beliau bisa hadir karena beliau yang menjadikan imam kita, pimpinan kita di KKGA. Insya Allah beliau akan memberikan pembinaan kepada kita yang sudah kangen sekali ya guru-guru agama dengan sosok Ibu pengawas PAI. Beliau tadi perjalanan cukup lumayan, banyak hambatan, terjebak macet, dan syukur alhamdulillah dengan izin dan ridhonya diberikan kelancaran bisa sampai juga ke lokasi SDN Tebet Timur 01. Yang sama-sama kita hormati pula Ibu Kepala Sekolah yang baru mutasi dari Pancoran, Kecamatan Pancoran. Tentunya kita tidak asing dengan sosok beliau yang humanis, asik kalau diajak ngobrol. Yang terhormat Ibu Nunung Sulistiawati SPDI. Saya yakin teman-teman kenal dengan beliau tidak asing karena beliau adalah anggota KKGA senior kita di Kecamatan Tebet. Saya bicara dengan beliau dan jujur saya bicara apa adanya. Saya memohon kepada Allah semoga anggota KKGA yang sudah naik jabatannya, terutama yang sudah jadi kepala sekolah, bisa hijrah ke Tebet. Alhamdulillah beliau di tahun 2021 setelah COVID mulai kondusif, beliau hijrah ke tempat ini. Alhamdulillah. Bahagia sekali buat kita semua. Dan syukur alhamdulillah dengan izin dan ridhonya Allah, datangnya beliau ke SD Tebet Timur 01 ini diawali dengan acara pertemuan, pembinaan, dan maulid Nabi di sekolah ini. Ini keberkahan buat kita semua, termasuk untuk Bapak Satlak kita, Ibu pengawas kita, Masya Allah, Subhanallah. Cuma mohon maaf Bapak, Ibu semuanya, ini teman-teman sebenarnya banyak Pak, ada sekitar 90 orang. Tidak tahu kenapa teman dimaklum karena namanya guru-guru agama, jadi banyak kesibukan. Selain di sekolah juga mungkin biasa ceramah di luar atau acara undangan di tempat lain. Kita berbaik sangka dengan teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini. Yang jelas, yang pasti panitia terutama saya sebagai ketua KKGA mengundang terus-terusan di grup, menghimbau, meminta, memohon kepada teman-teman untuk hadir ke tempat ini sebagai ajang silaturahmi, temu kangen, dan mendapatkan ilmu dari pengurus yang senior ataupun yang baru masuk. Bahkan
anggota KKGA yang sudah pensiun pula di belakang. Ada ibu-ibu, itu ada beberapa anggota KKGA senior kami bisa hadir. Alhamdulillah, sangat bahagia. Ini sebagai motivasi buat kita semua. Pengennya sih saya tuh mengundang semua Pak, tapi qadarullah yang hadir ya seperti ini. Padahal tempat sudah kita siapkan sebaik mungkin, senyaman mungkin. Insya Allah ini semua karena ridho dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita diperingatkan langkah kita ke tempat ini. Saya mengucapkan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan begitu banyak macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat sehat badan kita. Sementara ini sekarang orang banyak yang takut, stres, galau gara-gara COVID-19, takut mati, yang pastinya itu takut mati. Kematian itu pasti, tapi kita ikhtiar ya, prokes di tempat ini kita jaga juga supaya tidak jadi fitnah ya, karena sekarang banyak fitnah, banyak hal yang tidak kita ketahui. Tujuan kita baik, di belakangnya malah jadi masalah. Insya Allah semoga tidak ada masalah pertemuan ini ya. Bapak Ibu, mohon izin, mohon kiranya dimaafkan, dimaklumi apa yang hari ini dilaksanakan banyak kekurangan karena ini sifatnya spontanitas, dadakan, tanpa rencana jauh-jauh hari ya, tanpa rencana yang matang. Jadi kita sesederhana mungkin berdasarkan himbauan dengan koordinasi melalui pengawas PHI, yaitu Ibu Dr. Anda Haja Samsia. Tadinya kan kita meminta kepada Ibu, Bu, saya pribadi telepon beliau ya, apa kira-kira memberikan mengadakan pembinaan atau pertemuan dengan guru-guru KKD. Saya prediksi hanya yang diambil pengurus saja dulu, minimal pengurus yang mewakili sekitar 20 orang. Alhamdulillah respon dari beliau, dari Ibu pengawas kita, siap nanti. Saya senang. Ketika beliau siap, saya mempersiapkan. Saya ajak teman-teman berdiskusi, bermusyawarah untuk mempersiapkan acara ini sebaik mungkin. Dilalahnya ketika hari mendekati, ya beberapa hari, mungkin 2 hari sebelumnya, teman-teman mengajukan undang semua. Lupa lagi Pak, itu. Jadi mohon maaf Pak, undangan nggak sampai ke sana Pak. Jadi ya Allah, saya melalui WA saja, melalui sana. Luar biasa. Jadi luar biasa, alhamdulillah beliau merespon dengan begitu. Saya nggak enaknya apa? Biasanya kan kalau secara birokrasi ada suratnya ya saya mohon izin, mohon maaf ini karena kondisi banyak tidak memungkinkan. Syukur alhamdulillah teman-teman saya ajak semuanya, tapi yang hadir ya sekian persen. Mohon dimaklum. Mungkin untuk urusan-urusan yang lain berkaitan dengan sertifikasi atau kepakis pemenang dan lain sebagainya, nanti ada koordinatornya yaitu Pak Wahab. Alhamdulillah beliau sudah hadir ya, Pak Wahab. Dan untuk administrasi anak guru-guru agama dan informasi-informasi yang lainnya seperti P3K Pak, kami ini galau sebenarnya. Galaunya apa? Ternyata guru agama ini masih belum ada informasi yang akurat. Tapi grup ininya sudah ada Pak, timnya, tim khususnya sudah ada. Nah ini beliau Ustaz Zainal Pak, saya sudah tunjuk, saya sudah ajak ke Kasudin waktu itu. Alhamdulillah, subhanallah. Dan mohon izin Pak, saya infokan, ini kami waktu itu diberikan tantangan dari Kasudin Pak, Jakarta Selatan, waktu bulan puasa semasa COVID lagi parah-parahnya. Kami diminta untuk merekrut anak yang lomba azan Pak. Jadi dari KKGA DKI melalui KKGA Kota terus ke kecamatan diminta untuk mencari anak yang berbakat dalam azan dan bersuara yang bagus. Dalam waktu 2 minggu saya koordinasi dengan teman-teman, alhamdulillah melalui seleksi yang dadakan, spontanitas, subhanallah hasilnya memuaskan. Dan yang mewakili dari Tebet itu dari SDN 07 yang tadinya SDN Kebon Baru 07. Regrouping dengan 010 ya, beliau guru agamanya sekarang sudah jadi kepala sekolah. Dan syukur alhamdulillah ketika diumumkan anak itu mendapat juara 1 se-Jakarta Selatan.
Itu kebahagiaan buat kami. Ya ini bukan kita pengen disanjung atau apa, hanya menginformasikan, dan pialanya sudah kami serahkan di Kebon Baru 07 melalui ibu pengawas kita yaitu Ibu Haja Sofon. Itu untuk semasa COVID, Pak. Ya insya Allah dengan kehadiran Bapak di Tebet akan menjadikan motivasi buat kami mengukir prestasi ketika ada momen-momen dengan pemenang atau KKGA Jakarta Selatan. Terakhir, Bapak Ibu, setelah saya melaksanakan ini, mensukseskan acara pembinaan dan Maulid Nabi, mohon doanya, insya Allah saya akan meluncur ke Padang. Ya, akan meluncur ke Padang, ya benar. Habis Maulid ke Padang. Berarti pikirannya apa? Ongkosnya dari mana gitu kan ya, Bapak Ibu? Insya Allah ongkos mandiri, ongkos sendiri. Kebetulan saya mewakili Kecamatan Tebet sendiri karena yang lain tidak ada yang siap ikut, dan alhamdulillah sekitar Ibu ikut ya Bu. Bu pengawas juga ikut, insya Allah sekitar 40 orang akan wisata religi, insya Allah dapat ilmu dari sana. Tadinya mau ke Malang, nggak jadi karena COVID tertunda. Insya Allah tanggal 19 besok saya bersama Ibu pengawas berangkat, dan Pak Amin ya, Pak Amin juga insya Allah tadinya rencana ikut, dan tahu kemarin informasinya katanya ada halangan di Pentik. Jadi insya Allah mohon doanya semoga diberikan kelancaran, diberikan kesehatan. Mungkin itu saja informasi dari kami dan saya sebagai Ketua KKGA Kecamatan Tebet. Jika ada hal yang tidak pantas, tidak santun, mohon dimaklumi, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh kasat lab kita, yaitu yang terhormat Bapak Dadang Suhandali MSI. Kepada yang terhormat Bapak Dadang Suhandali MSI, waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Hajah Samsiah menjadi selaku pengawas PAI di Kecamatan Tebet. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Nunung Sulawati, Kepala SDN 01 Tebet Timur, dan juga tak lupa yang sama-sama kita hormati Ketua KK, namanya KK apa ya? KKB PAI ya Ustadz Ali, dan juga tentunya guru kita yang akan memberikan tausiah dan mau'izatul hasanah buat kita, Kiai Haji Ahmad Jazuli, dan yang kami banggakan para asatidz, para hujjah, dan juga guru-guru yang luar biasa, guru-guru PAI yang berada di Kecamatan Tebet. Tentunya ini adalah menjadi satu momen yang sangat membahagiakan buat kami, karena untuk sampai bisa seperti ini tentunya tidak mudah. Ya, walaupun saya agak mendadak dikasih tahu, tapi saya merasa bahagia. Saya tidak jawab apa-apa, saya siapa. Ketika Ustaz Ali nyampein WA ke saya nggak nanya apa-apa, siap.
karena buat saya ini momen yang luar biasa. Itu saat itu untuk bisa ketemu, kumpul sekian banyak ini tidak mudah. Karena kita punya kesibukan yang luar biasa. Walaupun tadi juga sekali nyampaikan untuk bisa kumpul semua juga tidak mudah juga. Karena kami yakini Bapak Ibu para guru PA ini sekaligus merangkap selaku ustadz dan ustazah. Mungkin di belakang Bapak Ibu banyak amanah, banyak murid, banyak jamaah yang juga harus ditunaikan haknya. Sehingga untuk bisa hadir seperti ini tentunya tidak mudah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan dan dianugerahkan kepada kita sampai saat ini. Tentunya tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut yang begitu besar, begitu banyak kita rasakan, dan semuanya kita nikmati dengan gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rasa syukur kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Terus setiap nikmat yang kita rasakan harus kita sambut dengan kesyukuran yang maksimal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kedua hasanah kita, suri teladan kita, contoh kita dan teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah moga-moga kepada keluarganya semua, para sahabat, tentunya kita selaku umatnya, insyaallah diberikan kekuatan untuk selalu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah, saya akan mengawali untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dadang Suhandani, asli dari Tasikmalaya. Ya, jadi namanya sudah tahu lah. Dadang itu pasti orang Sunda. Ya walaupun gak tahu, mungkin ada juga orang Jawa namanya Dadang juga ya. Tapi itu jadi ikonik orang Sunda kan. Kalau nama Dadang, Ujang, Asep, ya pasti seperti itu. Ya, alhamdulillah saya di sini di tempat ini sudah bulan ketiga ya. Bulan ketiga saya berada di Kecamatan Tebet, dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah saya datangi sekolahnya untuk saya monitoring ataupun hanya sekedar silaturahmi. Ya, pasti ada di antara Bapak Ibu para ustadz dan ustazah yang ada hari ini pernah sekolahnya saya kunjungi. Tapi mungkin belum ketemu, kali bisa jadi ya. Ketika saya hadir mungkin Bapak sedang WFH dan sebagainya sehingga tidak ketemu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya di kecamatan sehari di Satlah ya, mungkin ada yang sudah sering bolak-balik, ada juga yang belum tahu mungkin ya. Silakan kalau Ustaz terakhir ke sana. Saya sangat terbuka. Tadi juga saya bisik-bisik dengan Bunda Sarsia. Bu, kalau mau pakai tempat monggo silakan. Mungkin ada perlu tempat untuk pembinaan. Kebetulan tempat kami ya adalah ruangan gitu ya. Monggo silakan saja. Karena saya memang sampaikan juga ke teman-teman di Kasata, ini ruangan kosong saja, nggak digunakan ya. Nggak manfaat gitu ya. Makanya kami persilakan jika memang diperlukan, jika memang diperlukan silakan. Ada ruang aula yang ya kalau saya hitung sekitar 40-50 orang muat gitu ya. Bisa digunakan aula itu sekitar 40-50 orang kapasitasnya. Kalau silakan digunakan untuk teman-teman Bapak Ibu para asatidzah guru-guru PAI yang ada di Kecamatan Tebet ini, monggo silakan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita berada di sebuah tantangan yang tidak mudah saat ini karena kita saat ini masih PTM, pembelajaran masih belum bisa sempurna maksimal karena masih di tahap PTM ke-6 saat ini, ya, dimana sudah 7.000 sekian sekolah yang sudah mulai membuka. Untuk yang distrik, mohon maaf Ibu yang Bunda, kalau yang Kemenak saya belum lihat tampaknya kemarin sempat nanya sama Bunda. Bun, saya minta mohon nanti saat terakhir, maksud saya mau tanya itu Bunda. Maksudnya data Kemenak karena mohon maaf kami sering diminta data sekolah-sekolah Kemenak, gitu ya, yang ada di wilayah kami tempat khususnya. Biasanya terkait data vaksin itu sebaliknya.
Akhirnya ya saya mau nggak mau koordinasi dengan Ustaz Ali. Karena saya juga ada bocoran dari pengawas, Pak, ketua KKG itu di 01, di 01 ya, 03, 01, durasinya katanya ada Ustaz Ali. Saya langsung kontak beliau. Beliau beri nomor undang ke saya, makanya speed berkontrolan nomor undang. Karena memang ya, kami diminta data kemana sekali kan, bingung saya kalau punya data sekolah Kemenak. Makanya saya sangat bersyukur sekali punya dapat info dari Ustaz Ali, dari Bunda Samsiah. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kami, karena memang pasti ada data-data yang diminta ke kami terkait sekolah-sekolah Kemenak khususnya yang ada di Kecamatan Tebet. Alhamdulillah, mungkin nanti ke depan kita akan sering berkolaborasi, Bunda ya, berkolaborasi, bekerja sama untuk memajukan sekolah khususnya yang di Kecamatan Tebet ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa memang kita diminta untuk bersabar, seperti saya sampaikan tadi, bersabar sampai saat ini masih di PTM tahap 6 pun belum keluar SK-nya. SK-nya kemungkinan nanti hari ini, kemungkinan tanggal hari ini, besok tanggal 12, dan tanggal 15 sudah mulai dimulai kegiatan kajian. Kemarin tertundanya kenapa? Karena ada sekitar 309 sekolah yang sudah dinyatakan lulus tapi dia menyatakan tidak siap, sehingga dinas bingung mau kapan. Makanya para kasudin diminta untuk memverifikasi atau merekomendasikan, menanya ulang ke sekolah-sekolah yang 300 sekian itu apakah mau ikut di tahap 6 ini atau tidak gitu ya. Nah akhirnya mungkin hari itu keputusannya SK bisa keluar, mungkin kalau hari besok ya, maka Senin dipastikan PTM tahap 6 sudah bisa dimulai. Dan tersisa sekitar 1000-an sekolah yang memang belum bisa dinyatakan siap untuk PTM. Nah itu nanti bagi sekolah yang sampai tahap 6 ini belum juga memulai PTM, maka mereka disuruh sendiri mengurus, mengajukan permohonan ke Sudin, sudah diverifikasi. Setelah verifikasi akan keluar hasil, nanti akan diajukan ke dinas dan dinas akan menjadwalkan untuk pembukaan. Nah itu istilahnya mengurus itu sendiri nanti kalau memang belum tahap ini dimulai. Seperti itu Bapak Ibu sekalian prosesnya, dan saat ini kita mau tidak mau harus tetap bersabar dengan proses pembelajaran yang jarak jauh dan blended learning gitu ya. Katanya blended learning istilahnya. Bagian di sekolah, bagian di rumah gitu ya. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, saya berpesan dan sangat amat berpesan kepada para ustadz dan asatidz sekalian, karena Bapak Ibu ini adalah gerbang atau garda terdepan untuk penanaman nilai-nilai karakter. Ya, nilai karakter untuk anak didik kita, anak bangsa kita. Makanya yang paling, bukan bertanggung jawab yang paling ya, di semua guru harus bertanggung jawab, guru apapun sebenarnya bisa menanamkan nilai karakter. Tetapi posisi para ustadz dan ustadzah sekalian sangat-sangat seksi, sangat-sangat penting, karena PAI ya arahnya ke sana. Gitu. Bagaimana penanaman nilai-nilai Islam, akhlak, ibadah yang benar untuk anak didik kita. Ya, tadi sempat ngobrol juga sama Bunda Samsiah. Kita masih punya PR untuk PAUD Pak, katanya PAUD TK. Karena kalau pada awal mereka tidak diajarkan yang baik, atasnya agak sulit untuk meluruskan, gitu ya kira-kira. Kalau kebiasaan dari kecil itu kan akan terbiasa, akhirnya untuk diluruskan itu tidak mudah. Nah, insya Allah saya sangat meyakini dan sangat optimis dengan perjuangan dan kompetensi para ustadz dan ustadzah sekalian yang hadir hari ini ataupun yang tidak hadir, untuk bisa menanamkan nilai-nilai karakter yang benar, nilai-nilai Islam yang benar untuk anak-anak kita. Karena anak yang hari ini SD kelas 1 sampai kelas 6, 15-20 tahun yang akan datang, mereka yang akan memimpin negara ini. Mereka yang akan memimpin negara ini. Makanya kita persiapkan sedini mungkin kepada mereka, sehingga nanti ketika mereka di saatnya untuk diminta berbakti, diminta menjadi pemimpin di negara ini, maka mereka sudah siap. Kita persiapkan, memang agak lama prosesnya, karena penanaman karakter kan tidak bisa cepat ya Bapak Ibu sekalian, harus pelan-pelan tapi pasti. Dan insya Allah nanti setiap tahun yang akan datang, anak-anak yang kita ajarkan sekarang baca tulis Al-Quran, yang anak-anak sekarang kita bacakan doa-doa harian, yang hari ini kita ajarkan bacaan sholat, maka 20 tahun yang akan datang mereka akan melaksanakan dan akan terjaga sholatnya, ya, akan terjaga sholatnya. Ini tantangan ya buat kita semuanya, para ustadz dan ustadzah sekalian. Insya Allah
demikian dari saya. Jikalau ada di antara Bapak Ibu yang membutuhkan informasi, mau menanyakan sesuatu, saya terbuka, HP saya 24 jam bisa dipakai, silakan. Asal jangan jam 2 jam 1 mungkin saya udah tidur kan, jawabnya pagi pasti. Ya, jawabnya pagi, karena tidur. Tapi kalau saya selalu akan menjawab, walaupun misalkan menanyakan sesuatu yang menurut saya itu penting, tapi saya akan masih respon. Ya, karena ya begitu, teman-teman di bawah itu butuh kepastian, butuh jawaban. Yang boleh didiamkan, gitu ya, harus diberikan respon apapun itu responnya. Monggo silakan, barangkali ada yang menanyakan beberapa satu hal. Nggak perlu datang ke kantor Bapak Ibu, kalau memang mau datang ya monggo. Kalau mau rehat juga cukup, silakan. Ya, itu saja. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu sekalian, dan juga mohon maaf kepada Bunda dan juga Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa itu sampai selesai karena hari ini ada pembinaan penjaga sekolah di Kasatlan. Jadi kami minta Bapak Ibu kepala sekolah untuk mengutus satu orang penjaga sekolah untuk mengikuti kegiatan pembinaan, ya, pembinaan di kantor Kasatlan. Nanti setelah menjaga, nanti juga kami akan kumpulkan pembinaan untuk para operator. Operator kita akan arahkan juga ke bina, kemudian itu nanti para wakil, kepala sekolah dan seterusnya. Artinya kita terus melakukan pembinaan, ya, karena kalau tidak ada pembinaan seperti ini dilakukan oleh Bunda kita, ya kita tidak jelas arahnya mau gimana gitu. Ya, makanya saya mempunyai program seperti itu, harus ada program pembinaan. Ya, baik untuk penjaga, operator, wakil dan seterusnya. Kalau kepala sekolah sudah rutin ya Bunda ya. Sudah rutin, ada bulanan kepala sekolah itu kita kumpul, ada namanya rapat koordinasi, sekaligus pembinaan. Baik, itu saja. Mohon maaf atas segala kehilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas selanjutnya yaitu sambutan dari atas nama Sohibul Bait, Sohibul Bait, Kepala Sekolah SDIT, SDIT. Jadi terbawa ini. SDN Tebet Timur 01. Ini senior kita juga kepada Ustazah Nunu Sulistiawati SPDI, waktu dan tempat aula dimungkinkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi tinggi di sini. Mohon maaf. Tadi di sana pendek banget, jadi tinggi. Yang sewu kalau orang Jawa. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Dadang Suhandani, Bapak Haji Dadang Suhandani, Ibu Hajah Dr. Andas Samsia, Bapak Ali Ayudin sebagai Ketua KKHIP PAI, dan Ustadz Ustazah senior saya, tak sebutin karena sedikit. Ada Bu Hajah Nuriati, ada Bu Hajah Weni, ada Bu Hajah Sofi, terus Bu Hajah Yati. Kemudian teman saya yang ngajak saya ke sini tapi terus pergi, Bapak Nur Hadi. Katanya dulu pindah ke sini. Berteman, saya ke sini, beliau malah pindah. Jadi gantian tadi. Dan Bapak Ustadz penceramah, Bapak Ustadz Ustazah, semuanya pokoknya nggak bisa disebutin satu-satu. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
selalu bersyukur dan bersyukur. Terutama pada hari ini saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pertama di sini, tadi dibilang pertama kali untuk Maulid. Insya Allah kedepannya barokah untuk khususnya SD Tebet Timur 01, umumnya Kecamatan Tebet semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya nggak lama-lama, takut gemeteran juga sebenarnya itu. Apa yang mau saya omongin ya? Ini aja, Bapak Ibu. Mungkin ustaz saya itu udah pintar-pintar semuanya, saya yakin banget. Patokan bagi saya ada 2 ayat, mungkin nanti Ustaz bisa. 2 ayat, guru saya itu untuk memegang 2 ayat itu supaya kita lebih tentrem, tidak kemerungsung kalau orang Jawa. Yang pertama nanti Bapak Ibu lihat surat 76 dan surat 81, 3 ayat terakhir, antara lain yang artinya nggak hafal sih itunya ya Arabnya. Al-Quran adalah sebagai peringatan bagi seluruh alam. Betul ya Pak Ustaz ya? Barang siapa yang ingin menuju kebaikan, maka mereka menuju dalam siratal mustaqim. Tetapi kamu nggak bisa menuju dalam siratal mustaqim kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Kemudian satunya sama, Al-Quran adalah sebagai peringatan. Barang siapa ingin berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk diri sendiri. Tetapi kamu gak bisa berbuat baik itu kalau Allah tidak memampukannya. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya, tadi Pak Ali bilang sudah undang semua guru agama, namun hanya ini aja, itulah kehendak Allah segini. Gitu, nggak usah mencari-cari alasan kenapa ya kok nggak datang, kenapa ya kalau sudah pakai kenapa nanti akhirnya kita ada timbul rasa ria, timbul rasa sombong, aku bisa, gitu ya. Padahal kita bisanya karena Allah juga. Itu pesan saya. Kemudian yang kedua, Bapak Ustazah yang masih muda-muda terutama, ayo kita tingkatkan prestasi. Prestasi tidak mesti mencari harta benda. Allah bilang katanya kalau dengan silaturahmi itu memperpanjang usia, memperbanyak rezeki. Nah, hablum minanas, hablum minallah, kita tahu semuanya. Mana dulu Bu, Bapak? Hablum minanas dulu atau hablum minallah dulu? Minallah, benar. Yakin? Enggak ya? Betul kok yang enggak ada. Betul. Allah dulu. Tetapi ada yang jawab manusia dulu, hablum minanas. Kita lahir dengan siapa? Hablum minanas dulu kan? Ibu dibantu siapa? Tidak, ya kan? Nanti kalau sudah belajar, kita diajarin jalan, diajarin sholat dulu? Enggak, diajarin baca. Jadi hablum minanas nomor 1, hablum minallah nomor 2. Kalau nggak salah gitu. Tetapi kalau sudah seperti kita ini, hablum minanas dan hablum minallah sejalan. Jangan sampai hablum minallah di nomor 2 kan, gitu ya. Karena kalau kita menuju Allah, dunia akan ikut. Kita menuju dunia, akhirat ketinggalan. Ya. Saya sangat bangga dengan Bapak Ibu semuanya, karena tadi saya bilang guru agama di Kebon Baru 07, ya. Dan ada saya wariskan juga ke adik saya. Ibu kenalkan di guru agama di 010 itu adik saya kandung. 07. 07. Ya, benar 07, adik saya kandung. Tapi lebih kecil badannya.
Kalau mbaknya karena lahirnya duluan jadi banyak vitaminnya, adiknya kurang, jadi mbaknya yang paling gemuk. Mohon bantuannya aja nanti adik saya kalau kurang pasti kurang banyak, mohon diarahkan dari Ibu Samsia dan teman-teman yang senior. Kemudian ada konangan saya juga di Samsia, Bapak di Pak Alia, Tebet Barat 03, itu ponakan, tapi ponakan beda. Satu Simba. Kok kayak KKN gitu ya Pak ya? Tapi insya Allah tidak KKN karena memang potensi di pelajaran itu. Baik Bapak Ibu, saya kali mohon maaf kalau khususnya di Tebet Timur ini kurang banyak memberikan, mungkin tempatnya kurang bagus, kurang bersih atau bagaimana, mohon dimaafkan. Kemudian atas nama panitia juga mungkin kurang menyediakan yang tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan. Semuanya itu kembali lagi Allah sudah menentukan seperti ini. Terima kasih, itu saja, dan semoga Bapak Ibu Ustadz Ustadzah semuanya ke depannya lebih baik, dan insya Allah Allah selalu menuntun kita dalam Shiratal Mustaqim, mengajari kita selalu bersyukur dalam keadaan bagaimanapun, senang atau sedih. Kemudian kita mohon juga istiqomah dalam beramal dan beribadah. Yang terakhir, semoga Allah memberikan cahayanya kepada kita semuanya, terutama hati kita. Semoga kita khusyuk beribadah pada Allah, kemudian bersilaturahmi kepada sesama makhluknya, dan terakhirnya akhir hayat kita semoga dalam keadaan baik, tempatnya baik, ucapannya baik, yang temani kita juga baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu pengawas kita, yang terhormat Ibu Hajah Samsiah MPD, kepada yang terhormat Ibu Hajah Samsiah MPD, waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, sallallahu alaihi. Satali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Wa bismillahir sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang kami hormati Bapak Ketua Kasatgas Kecamatan Tebet, Bapak Dadang Muhandani MSI, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Tebet Timur 01 Bunda Nunuk Suryasati SPD, yang kami hormati Bapak Ketua KKBA Bapak Ustadz Alirin SPDI, yang kami hormati pembawa acara Ustadz Madani, Ketua Panitia
para ustaz dan asatidz, guru pendidikan agama Islam Kecamatan Tebet yang berbahagia. Bahagia semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kamu kurang semangat ini ya. Walaupun dingin-dingin tapi ceria. Alhamdulillah sejuk cuaca hari ini. Dari tadi sampai ke sini saya merenung. Waktu asrama tadi saya tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Hati saya selalu mengingat Rasulullah di waktu asrama semua kita berdiri seolah-olah Nabi kita hadir di antara kita. Makanya saya sangat bersyukur sekali Bapak Ketua kita Pak Ustaz Ali sudah mengadakan yang alhamdulillah terlaksana. Seyogianya undangan jam 8, saya masih di proksi sana. Ya Allah keburu gak ya? Melalui online alhamdulillah sesuai tepat waktu kami sampai di sini. Pesan yang pertama Bapak Ibu kepada ananda kita, selama ini kita belajar kedua, tolong diperhatikan sholat lima waktunya anak-anak kita, baca tulis Al-Qur'annya di rumah tolong diperhatikan kembali, walaupun secara online maupun offline. Yang kedua, offline terburuknya itu tolong diperhatikan kembali. Pendidikan dasar adalah fondasi bagi bangsa kita ini. Insya Allah kalau agama, terutama pendidikan agama Islam telah kita canangkan, telah kita laksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci kita Al-Qur'an. Mudah-mudahan anak-anak kita yang telah menghafal Al-Qur'an, baik yang masih ada Iqra, tolong dibimbing kembali. Selama pandemi ini sebenarnya saya cukup prihatin. Makanya saya mohon kepada Ibunda Nunuk, Bu, Bapak Kasatlantas, kerjasama kita bersinergi untuk mendidik pola asuh anak kita sehingga terarah sesuai dengan agenda yang diberikan oleh Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan. Selanjutnya, anak-anak kita ini diajak untuk cinta Rasul, cinta Quran. One day, one ayat, one day, one juz. Bapak Ibu, tentunya saya tidak banyak kalam. Saya akan mengingatkan dan mengajak 3 poin tadi. Kalau anak-anak kita semua sudah menghafal Al-Quran, secanggih apapun, zaman era milenial, zaman Indonesia 4 dan Indonesia emas nanti 30 tahun mendatang, masanya nggak beda. Insya Allah, kalau anak kita sudah ditanamkan di sekitar suci kita, dia akan terpelihara, akan menjadi pemimpin-pemimpin yang pasti. IT begitu canggihnya ini handphone, tadi canggih kan, Ustaz Matani udah pakai bacaan Quran lagi ya. Alhamdulillah di luar kepala semua ayat-ayat Al-Quran. Ini kalau kena air akan koslet, tapi kalau anak kita sayangnya otaknya sudah diisi dengan hafalan-hafalan, tidak akan hilang. Maka dari itu, alhamdulillah saya berbahagia sekali. Ucapkan terima kasih sekali kepada para ustaz, ibu guru maupun bapak guru agama, terutama Kecamatan Tebet yang telah bekerja sama untuk mendidik anak bangsa tanpa henti, ya Bu ya, tanpa henti lillahi ta'ala. Rezeki itu dari mana aja Bapak? Man layak tasdik. Tidak munafik, mulai dari diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengajarkan anak didik kita
orang lingkungan kita, sekeluarga kita, insya Allah sudah baik, insya Allah bangsa ini akan baik. Terima kasih. Mudah-mudahan sambutan saya yang begitu singkat karena waktunya memang eventnya Maulid melalui ini sekalian pembinaan ya Pak Ali, sangat-sangat singkat. Rasa rindu kita ke Rasulullah. Mudah-mudahan saya doain semua yang ada di sini bisa berangkat lagi ke Mekah. Amin. Kemarin kami dengan di kantor balai kota gubernur ikatan untuk Persatuan Haji Indonesia kami mengadakan acara di sana di masjid, pas doa bersama dengan para asatidz, para pengurus PBIH untuk DKI. Mudah-mudahan jemaah haji ini tidak tertunda lagi. Bapak Ibu yang belum berangkat bisa berangkat. Bagaimana caranya Allah punya urusan. Ya, mudah-mudahan niat, yang penting niat, insya Allah akan berangkat. Yang lain ikutin ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini saya mohon dibacakan surat Al-Fatihah. Semua terutama kasat kita yang membina kita untuk daerah Tebet, Bunda Nunuk, untuk terima kasih tempatnya memfasilitasi acara Maulid ini. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, Ustaz, sehat-sehat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.